Soal kebiasaan, aku inget banget beberapa kali Mas Pri ngobrol di warung gaul, juga di banyak tempat. Aku sempat stalking ngomong soal istilah Mas Pri habitus ya, kebiasaan-kebiasaan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang itu ngefek banget pada hidup kita, itu pasti toh. Ya. Ada tuh quote-nya, kalau aku inget Nadia, kalau siaran quote yang diurut-urut-urut itu mempengaruhi nasib, itu dari hubungan dan kebiasaan juga. Iya. Nah, saya barusan kemarin lihat-lihat di Twitter, ada di kayaknya di Deutsche Welle deh. Dia kasih satu tweet bukunya pakar sosial ekonomi Dr. Randall Bell, bukunya Rich Habits, Rich Life. Di situ kurang lebih ditulis bahwa orang-orang yang bahagia memiliki banyak kebiasaan yang sama, dan 40% rasa bahagia seseorang berasal dari kebiasaan sehari-hari. Alright. Ya. Itu udah logis banget, udah no doubt about it ya, nggak dipertentangkan. Cuman masalahnya adalah mungkin bagaimana membiasakan kebiasaan itu gitu ya, atau Ya. gimana Mas Pri? Karena yang paling kuat itu kan pola, ya Mas Doni. Jadi kebiasaan itu kan akhirnya membentuk pola. Itu. Karena hari dilakukan terus, Ya. terus. Nah, pola itu kemudian menjadi peta yang sangat valid itu loh, pola itu. Juara itu polanya ya begitu. Ya. Terus pola orang yang disiplin itu ya begitu itu. Kita kalau punya teman disiplin kan polanya tertebak. Oke. Ya benar. Iya. Benar. Nah, tapi dari mana perjalanan pola itu? Aha, ya. Itulah yang tadi Mas Doni sekilas menyinggungnya. Pola itu dari kebiasaan. Kebiasaan itu dari perilaku. Perilaku itu dari berpikir. Oke. Berpikir itu dari mulai dari apa ya? Bisa kata, bisa gerak, bisa suara yang kita produksi. Oke. Urutannya itu ya. Jadi ya disederhanakan begitu saja. Iya. Nah, maka kata itu mendekati etapa calon kebiasaan yang paling mudah. Kata dan gerak itu. Karena kata dan gerak itu prinsipil sekali. Kalau kita kenal dengan seseorang, ya, gerakan kita tidak cukup manner saja. Itu kita bisa rejected loh. Iya. Apalagi kata-kata kita. Oh iya. Apalagi kok suara-suara kita. Suara kita itu tiba-tiba kita misalnya kita ketemu orang baru, ya kenal aja belum. Iya. Tapi cukup berdampingan di sebuah kursi tunggu bandara atau terminal atau bandara lah ya. Iya. Tiba-tiba kita bersendawa dengan sangat keras di dekat dia. Oke. Itu hanya suara loh. Iya benar. Itu bisa menghancurkan bibit-bibit kemungkinan yang bisa dirangkai loh. Oke. Maka memilih cara bersendawa, memilih cara kata, Cara gerak itu penting. Oke. Nah, tapi bagaimana cara kita menentukan gerak kita, sendawa kita? Kalau pikiran kita nggak dilatih, Yup. Nggak ada asupan informasi gitu kali ya? nggak selain asupan informasi juga asupan macam-macam, asupan etik, asupan moral. Oke, itu melatih pikiran ya? Melatih pikiran. Mungkin kita bukan orang-orang mulia, bukan orang-orang. Mungkin kita tetap masih korupsi dikit-dikit. Tapi sudah nggak tega membuat orang mual. Maka terpaksa kita bergerak seolah-olah gerakan orang-orang yang nyenengin. Ya. Banyak koruptor yang bahasa tubuhnya nyenengin itu banyak. Oke. Ya setidaknya ada lah ya. Iya. Dia mulai nyadar ya. Oke. Tapi Iya. di tingkat
moral, ya, di tingkat etik sopan santun, mereka sudah sangat ketat. Oke. Sudah sangat sopan berkata-kata, Iya. indah bergerak. Dia tinggal satu level ke moral ya. Nah, itu nanti sebelum ke moral masih ada lagi tatanan emosional. Oh, oke. Iya, Karena kata-kata yang indah, kata-kata yang pintar, yang benar itu baru pintar gitu loh. Tapi yang pintar itu belum tentu nyenengin. Oke, ya, emosional tadi. Nah, emosional itu sudah lebih berat karena kalau kita pintar, bisa nggak kita ini selain juga ngomong, tapi juga mendengar. Pintar itu kecenderungannya itu ngomong terus dan itu pede. Iya, menguasai ya. Menguasai. Jadi dominan itu loh. Iya. Makanya bisa nggak mendengar, karena itu kaitan sama empati, itu emosi tadi itu. Iya. Oke. Mendengar itu sudah butuh menahan diri. Iya, benar. Tapi itu belum peristiwa moral loh. Belum itu. Baru peristiwa emosional. Karena orang bisa saja dia pintar ngomong, dia pintar empati, tapi mungkin masih korupsi tadi dikit-dikit ya. Ya, mungkin untuk vested interest yang aneh-aneh gitu loh. Iya, benar. Ya. Wah, manusia rumit banget ya. Rumit. Itu aja masih disederhanakan loh. Iya, benar. Nah, sebelum menjadi kebiasaan itu yang kata, gerak, kemudian suara tadi itu harus didedikasikan untuk naik ke wilayah-wilayah perasaan, wilayah-wilayah emosi. Oke. Karena bobotnya makin berjerih payah. Ah. Jadi kalau pinter itu masih boleh lah mendominasi orang. Kemudian kita ngomong terus, yang lain dengerin. Tapi kalau sudah membutuhkan klaster emosi, walaupun kita pinter, kita sudah bisa ganti bertanya. Di mana kalau di rumah sampean gimana? Itu padahal perlu disiplin yang lain lagi itu ya. Iya. Dan itu sedikit lagi sudah kena empati, itu sudah hampir membuka pintu kaidah-kaidah moral. Oke. Maka kalau emosi orang sudah mulai kita masukin, sedikit lagi sudah masuk peristiwa moral sebetulnya. Oh gitu, ya. Nah kalau peristiwa moral itu lebih dasar lagi, karena kita membaikin orang, kita beramah tamah dengan seseorang. Ini benar-benar dengan niat-niat untuk membagikan orang gitu ya. Ada banyak hal di sana itu. Benar. Kan ada, kita ini sering melihat guru-guru atau ulama-ulama sepuh. Zaman saya kecil dulu itu ada jenis ulama yang ya kalau dulu belum ulama ya sebutan di kampung kami karena keterbatasan kami dalam ya Mbah Kiai gitu. Mbah Kiai zaman dulu ya. Itu ada jenis Mbah Kiai itu yang dengan anak-anak saja berbahasa krama. Krama, setidaknya krama madya. Nyuwun tulung niku betul melebar. Ya Allah. Nah, iya. bayangkan dengan anak-anak kampung yang kalau masuk rumah itu nggak perlu permisi itu loh. Yang kalau kita bentak pun udah boleh ya. Boleh. Dan benar itu. Oh gitu. Nah terus hubungan sama kebiasaan tadi. Nah, kalau moral itu sudah menjadi ideologi dari gerak, dari menahan diri karena ketakutan itu ada loh. Karena rasa takut kalah kuasa itu ada. Kita baru bisa menahan diri. Iya. Terpaksa. Tapi menahan diri karena dorongan moral itu beda lagi. Kita mungkin boleh tidak menahan diri. Tidak ada yang ditakuti di ruangan itu. Tapi kita harus menahan diri karena itu perintah moralitas. Iya, benar. Nah, kalau itu sudah menjadi ideologi keputusan kita di dalam hidup, itulah yang disebut habit itu. Oh, ya, jadi bukan perkara gampang ternyata. Bukan perkara untuk gampang. menciptakan habit itu. Dan habit itu bisa disebut habit kalau dia sudah menjadi pola.
Iya, 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 iya. Kalau hanya baik hati kok 2 hari. Itu modus. Itu maksud. Ya itu kalau tinju laki blow saja lah. Oh iya, 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 Ya. iya, iya, iya. Oke. Nah, ini reminder yang ya lumayan great lah untuk bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini sebetulnya kan kita juga dilatih juga ya Ya. untuk ada habit yang baik gitu. Dan itu aku bilang sebetulnya kalau kita bisa melihat dengan mata hati lebih jeli gitu, bahwa bulan Ramadan ini kan maunya menuju ke habit yang terpola, yang langsung menohok ke disiplin moral loh. Karena kita kan langsung hubungan sama Tuhan nih, kan Iya. nggak bisa dimanipulasi toh. Iya. Ya kan, ini madrasah yang luar biasa sebetulnya. Wah, apalagi kok kita puasa bertepatan dengan wabah. Wih, Dahsyat ini pahalanya luar biasa. Aduh. Sepanjang kita menyelaminya dengan semangat moral ya. Iya. Kita ini tadi di depan itu mau pakai masker saja. Itu kalau kita menyelaminya dengan pendekatan moral itu, aku nggak ngerti bagaimana cara Allah membalas orang-orang yang berdisiplin bermasker karena ideologi moral itu. Oh my God. Ya. Jadi sekarang Mitra Idola, kalau Anda lihat orang bermasker itu jangan anggap enteng loh. Oh, itu- Kalau dia melakukan itu dengan pilihan moral, itu manusia mulia loh. Mulia. Loh, kita melihat di jalan-jalan ini bermasker nggak ada polisi loh. Iya, Tadi aku iya. waktu kesini itu. Iya, 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 iya. Dan nggak enak bermasker itu, sangat nggak enak. Bener, 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 bener. Tapi pasti ada sebuah dorongan-dorongan besar di dalam diri orang itu, sehingga walaupun tidak ada petugas, beliau tetap bermasker. Ya, oke. Jadi untuk saat ini, selama 1 jam ini kita menjadi orang mulia saya, karena saya harus pakai masker walaupun bukan alasan moral. Alasan moral juga sih untuk menghormati manusia yang lain. Nah, ini pembelajaran yang terus kita lakukan, Mitra Idola.